Dicopot dari Wakil Dekan, ex-HTI tetap mengajar di Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita menjadi semakin sukses, semakin berkah, semakin sehat, terbebas dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada berita yang menarik dari Bandung ini. Saya baca saja ini, nanti komentarnya belakangan ya. CNN Indonesia, dicopot dari Wakil Dekan, ex-HTI tetap mengajar di Unpad. Ini anggota ormas terlarang tapi masih diberikan kesempatan kerja. Kurang baik apa ini Indonesia ini? Kalau dulu zamannya Pak Harto, Orde Baru, orang-orang yang terlibat PKI yang telah ditetapkan menjadi ormas terlarang, jangankan kau bekerja sebagai PNS, tidak didor, tidak ditangkap aja udah untung. Ini Indonesia hari ini, pemerintahan kita hari ini sangat-sangat bijak, sangat-sangat menghargai mereka. Walaupun jelas-jelas terlibat ormas terlarang, baik HTI ataupun FPI, masih diberikan kebebasan. Tetapi ya mereka itu yang tidak bersyukur, mereka itu yang tidak mengacak diri, tidak pernah ada permohonan maaf. Maka ini kalau dibiarkan ya yang seperti yang terjadi di Bandung ini. Orang ex ketua HTI diangkat menjadi wakil dekan. Dan setelah ditegur, diperingatkan oleh banyak orang baru diberhentikan dari jabatan ya. Dari jabatan wakil dekan, tetapi tetap menjadi dosen. Oke, saya baca saja nih beritanya. Bandung, CNN Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Universitas Padjadjaran Dandi Supriyadi menyatakan penggantian jabatan Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK tidak memengaruhi posisi Asep Agus Handaka sebagai dosen di kampus negeri tersebut. Nah ini kan masih diberikan kesempatan, jabatannya sebagai dosen masih tetap. Statusnya saat ini tetap sebagai dosen FPIK, kata Dandi melalui aplikasi percakapan elektronik pada hari Senin 4 Januari 2021 sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia. Untuk diketahui, Asep Agus dihentikan dari jabatannya sebagai Wakil Dekan Unpad lewat SK Rektor Unpad. Pemberhentian itu tak lepas dengan rekam jejak Asep Agus dalam kepemimpinan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Kota Bandung, Jawa Barat. Rektor Unpad lalu mengangkat Edi Afrianto sebagai pengganti Asep Agus untuk menjadi Wakil Dekan FPIK berdasarkan surat keputusan nomor bla 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 bla. Pencopotan Asep Agus itu sendiri hanya berhitung hari dari pelantikannya pada awal tahun ini. Baru terpilih dan dilantik 2 Januari yang lalu, ujar Dandi. Nah itu ya, poinnya itu. Jadi Rektor Unpad pada tanggal 2 Januari kemarin, berarti sekarang tanggal 4 ya, 2 hari yang lalu mengangkat pergantian sejumlah dekan dan wakil dekan di perguruan tinggi tersebut. Salah satunya menjadi wakil dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ini adalah Asep Agus Handaka ini, yang ternyata adalah mantan ketua HTI Bandung. Ini menurut saya adalah luar biasa, keteledoran yang luar biasa. Saya tidak percaya kalau sivitas akademika Unpad kau tidak tahu tentang sepak terjang Asep Handaka ini. Saya tidak percaya. Pasti tahu, hanya karena kemudian pengangkatan wakil dekan itu dikritik oleh netizen, oleh banyak orang yang tahu rekam jejaknya, kemudian diberhentikan dari wakil dekan dan diganti oleh yang lain. Mestinya kalau kita memang sepakat bahwa negara ini harus bebas dari segala macam pengaruh radikalisme, apalagi mantan ketua ini
bukan hanya sekedar aktivis, anggota biasa, ini mantan ketua HTI Bandung, bukan main-main. Tidak mungkin kalau kemudian Sivitas Akademika tidak tahu ini. Karena Unpad memang termasuk banyak sekali yang mahasiswa kegiatan HTI di sana gitu. Maka menurut saya ini masih sangat toleran, masih sangat bijak, hanya dicopot dari jabatan wakil dekan. Mestinya kalau mau konsisten dan kuat, kita ingin menegakkan kebangsaan ini, kita ingin menegakkan NKRI yang kuat, mestinya orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ormas yang sudah dilarang, tidak ada ampun, mestinya tidak ada kesempatan sedikit pun untuk menjadi, apalagi menjadi ASN. Mestinya dipecat semua, itu sudah sangat lunak menurut saya. Tidak dipenjarakan itu menurut saya sudah sangat baik negara ini. Mestinya kalau di luar negeri, di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Turki itu sudah dihukum semuanya. Ketika beberapa waktu yang lalu Presiden Turki mengumumkan perlawanan terhadap kelompok yang ingin bangkang, yang ingin makar kepada negara, tidak hanya dipecat dari jabatan, ditangkap, dipenjarakan. Ada ribuan pegawai negeri di sana, ada ribuan hakim, jaksa dan lain sebagainya, termasuk tentara, polisi kalau di sini. Itu yang benar, sehingga kemudian kapok. Nah, di Indonesia ini hari ini, menurut saya masih sangat lunak, sangat lemah, sehingga kemudian orang-orang yang sudah dibubarkan ormasnya dinyatakan sebagai ormas terlarang. Termasuk yang terakhir FPI, ini masih menari-nari, masih menghina negara, bahkan mendirikan ormas baru dengan nama yang sama. Ini akibat dari kita kurang tegas menurut saya dalam penegakan hukum. Ormasnya dilarang, loh yang salah ormasnya pelakunya. Ormas kan wadah. Ormas itu kan wadah, rumah benda mati. Mengapa dilarang? Karena ada kesalahan di dalam praktek menjalankan ormas itu, di dalam menjalankan organisasi HTI dan FPI itu. Yang menjalankan siapa? Ya pengurusnya, manusianya. Kenapa yang dihukum adalah rumahnya, tapi manusianya tidak. Ini adalah catatan besar. Ini kalau dibiarkan nggak ada wibawa negara ini, tidak ada wibawa aparat kita. Maka menurut saya selain rumahnya juga dibakar dalam tanda petik ya. Kalau kita tahu ada sarang ular di situ, sarangnya dibakar, ularnya ditangkap dong. Nanti kalau nggak ditangkap ya menggigit terus, malah berkembang biak terus. Itu mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian bagi kita semuanya. Faktanya ex-HTI, ex-FPI sampai hari ini tidak pernah ada pengakuan dosa, tidak pernah ada penyesalan tentang apa yang pernah dilakukan selama menjadi aktivis ormas terlarang itu. Terus menyombongkan diri, bubarkan silakan kita ganti Front Pembela Islam, bubar kita jadi Front Pejuang Islam, Front Persatu Islam dan seterusnya. Ini kan penghinaan, pelecehan, ngeledek kepada negara ini. Oke, mudah-mudahan menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Prinsipnya bagi kita semuanya bahwa NKRI ini adalah harga mati bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adalah bentuk yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, warisan dari para leluhur kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Tidak boleh ada satupun, siapapun, kelompok manapun yang ingin merusak, mengganti, yang ingin merusak, ingin mengganti menjadi sistem dan bentuk negara yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.